Di tengah-tengah Samudra Hindia ada sebuah negara kepulauan yang dikenal sebagai surga dunia. Dengan pantai pasir putihnya, Maladewa adalah destinasi wisata impian. Tapi tahukah Anda, di balik keindahannya, Maladewa menyimpan sejarah Islam yang unik, penuh perjuangan dan menjadi cerminan bagaimana sebuah peradaban kecil mampu bertahan di arus besar geopolitik dunia. Lalu, bagaimana Islam masuk ke Maladewa? Bagaimana negara kecil ini mengatur kehidupan beragama warganya dalam konstitusinya? Dan apa yang membuat Islam begitu mengakar di sana? Mari kita jelajahi perjalanan sejarahnya. Maladewa atau dalam bahasa lokal disebut Divehi Raje sudah dihuni sejak 2500 tahun yang lalu. Suku-suku awal yang mendiami pulau ini berasal dari Asia Selatan dan mungkin beragama Hindu atau Buddha. Sebagaimana bukti arkeologi menunjukkan adanya patung-patung Buddha di beberapa pulau. Selama lebih dari 1000 tahun, Maladewa menjadi bagian dari budaya kuno India dan Sri Lanka. Sistem politiknya berbentuk kerajaan kecil dengan pengaruh Hindu-Buddha yang sangat dominan. Para sejarawan seperti Bell menyebut Maladewa sebagai pusat penting bagi pelayaran kuno karena letaknya yang strategis di rute perdagangan. Dalam catatan awal sejarah Maladewa, Hindu menjadi agama dominan. Hal ini terlihat dari nama-nama tempat yang berakar dari bahasa Sanskerta dan simbol-simbol keagamaan yang ditemukan. Sekitar abad ketiga hingga 12 Masehi, Maladewa menjadi pusat agama Buddha. Arkeolog menemukan patung Buddha dan stupa di beberapa pulau yang menunjukkan agama ini sangat berpengaruh di masyarakat Maladewa. Islam mulai masuk ke Maladewa melalui hubungan perdagangan dengan Timur Tengah, Persia dan India. Namun, titik balik sejarah agama di Maladewa terjadi pada tahun 1153 Masehi. Ketika seorang ulama asal Maroko bernama Syekh Yusuf Samsuddin, dikenal juga sebagai Abu al-Barakat al-Barbari, tiba di Maladewa. Menurut cerita tradisional Maladewa, sebelum konversi ke Islam, masyarakat Maladewa menghadapi teror dan makhluk supranatural bernama Rannamari. Makhluk ini dikatakan meminta korban manusia perempuan setiap bulan sebagai persembahan. Syekh Yusuf Samsuddin menawarkan bantuan dengan syarat Raja Maladewa bersedia memeluk Islam. Ia kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran di malam persembahan yang konon berhasil mengusir Rannamari. Kejadian ini meyakinkan raja dan rakyat Maladewa untuk memeluk Islam. Raja Maladewa pada saat itu Sultan Muhammad bin Abdullah. Ia mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Al-Adil. Setelah konversinya, ia memerintahkan rakyatnya untuk memeluk Islam. Syekh Yusuf Samsuddin mendirikan masjid-masjid dan memulai pendidikan Islam bagi masyarakat. Proses Islamisasi berlangsung secara damai dengan banyak rakyat yang menerima Islam sebagai agama baru mereka tanpa paksaan. Setelah konversi besar-besaran pada abad ke-12, Islam dengan cepat menjadi bagian dari identitas nasional Maladewa. Ada beberapa faktor yang memperkuat penyebaran Islam di Maladewa. 1. Letak strategis Maladewa. Maladewa menjadi perantara penting dalam rute perdagangan antara Timur Tengah, Afrika Timur, dan Asia Selatan. Pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Gujarat, India semakin memperkuat kehadiran Islam. 2. Pendidikan dan tradisi Islam. Ulama-ulama dari Arab dan Afrika mengajarkan Islam kepada masyarakat lokal. Sistem pendidikan berbasis Al-Quran mulai diterapkan, menggantikan tradisi keagamaan sebelumnya. 3. Hukum Islam atau Syariah. Islam menjadi dasar hukum Maladewa. Seiring waktu, hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan, mencakup pernikahan, warisan, dan hubungan sosial. Pertanyaannya, kenapa hingga saat ini Maladewa tetap 100% Islam? 1. Konstitusi Maladewa. Sejak awal, pemerintah Maladewa menjadikan Islam sebagai pilar negara. Dalam konstitusi tahun 2008, ditetapkan bahwa hanya seorang Muslim yang dapat menjadi warga negara Maladewa. Hal ini menghilangkan ruang bagi agama lain untuk tumbuh atau menyebar. 2. Isolasi geografis. Sebagai negara kepulauan terpencil, Maladewa memiliki kontrol budaya yang lebih mudah dibandingkan dengan negara-negara daratan besar. Penjajahan dan pengaruh asing tidak pernah terlalu dominan sehingga identitas Islam tetap utuh. 3. Peran tradisi dan ulama. Ulama lokal dan tradisi keagamaan Islam tetap kuat di Maladewa. Masjid menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat. 4. Keseragaman agama dalam kebijakan publik. Pemerintah Maladewa melarang praktik agama lain secara terbuka. Wisatawan dan pekerja asing di Maladewa hanya diperbolehkan mempraktikkan agama mereka secara pribadi. Sekarang kita masuk ke sistem politik dan konstitusi Maladewa. Maladewa adalah negara republik yang secara eksplisit menetapkan Islam Sunni sebagai agama resmi negara. Konstitusi Maladewa tahun 2008 menegaskan bahwa hanya Muslim yang diakui sebagai warga negara. Ini menjadikan Maladewa salah satu dari sedikit negara yang mengharuskan warganya beragama Islam.
Sistem pemerintahan Maladewa terdiri atas presiden yang memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meski berbasis syariah, Maladewa juga mengadopsi elemen-elemen modern dalam tata kelolanya. Namun, aturan yang ketat terkait agama menyebabkan sejumlah kritik dari komunitas internasional, terutama terkait kebebasan beragama. Politik di Maladewa seringkali diwarnai ketegangan antara tradisi Islam dan pengaruh liberal dari negara-negara barat. Reformasi besar pada tahun 2008 membawa demokrasi multipartai, tetapi isu-isu seperti pelaksanaan hukum Islam dan hak asasi manusia terus menjadi perdebatan panas. Meskipun Maladewa menerima wisatawan dari seluruh dunia, praktek agama lain di luar Islam tidak diizinkan secara terbuka. Hal ini karena hukum syariah. Maladewa mengadopsi hukum Islam sebagai dasar dari sistem hukum negara. Praktek agama lain dianggap bertentangan dengan syariah. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kesucian Islam sebagai agama negara. Jika ada warga negara Maladewa yang diketahui meninggalkan Islam atau mempraktekkan agama lain, ia dapat kehilangan kewarganegaraannya. Namun, kasus seperti ini jarang terdengar karena tekanan sosial yang sangat besar. Tidak ada tempat ibadah resmi juga untuk agama lain di Maladewa. Meskipun negara ini menerima pekerja asing dan wisatawan dari berbagai agama, mereka hanya diperbolehkan mempraktikkan keyakinan mereka secara private, seperti di dalam rumah atau kamar hotel. Maladewa memiliki sejumlah pekerja asing non-Muslim, seperti dari India, Hindu atau Kristen, dan Sri Lanka, Buddha. Namun mereka tidak diizinkan membangun kuil, gereja, atau tempat ibadah lainnya. Wisatawan non-Muslim dapat membawa simbol atau kitab keagamaan untuk penggunaan pribadi, tetapi mereka dilarang mendistribusikan materi keagamaan atau melakukan ritual di ruang publik. Maladewa memiliki undang-undang yang sangat ketat terkait agama. Larangan penyebaran agama. Menyebarkan agama lain selain Islam adalah pelanggaran serius di Maladewa. Pelanggar dapat menghadapi hukum penjara atau deportasi untuk warga asing. Larangan simbol agama lain, simbol keagamaan non-Islam seperti patung, salib, atau bendera agama tidak diperbolehkan dipajang di tempat umum. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah ada pemeluk agama lain secara tersembunyi? Meskipun secara resmi semua warga Maladewa adalah Muslim, ada spekulasi bahwa sebagian kecil warga secara pribadi menganut keyakinan lain atau menjadi ateis. Akan tetapi, karena tekanan sosial dan risiko hukum, mereka tidak mengungkapkan keyakinan mereka secara terbuka. Secara de jure dan de facto, Maladewa hanya mengakui Islam sebagai agama yang boleh dipraktekkan secara publik dan tidak ada tempat ibadah resmi untuk agama lain. Kebijakan ini menjadikan Maladewa salah satu negara paling homogen secara agama di dunia. Seperti dikatakan oleh seorang ulama Maladewa, Islam bukan hanya agama kami, ia adalah identitas kami. Homogenitas ini membantu menjaga stabilitas sosial di Maladewa dengan kebijakan yang sangat ketat terhadap keberagaman agama. Kalau melihat dari perspektif para sosiolog dan sejarawan, sosiolog melihat Maladewa sebagai contoh unik di mana Islam Sunni menyatu dengan tradisi lokal, menciptakan identitas budaya yang khas. Sejarawan seperti Muhammad Ibrahim Lutfi menyoroti bagaimana peran ulama lokal yang sangat besar dalam menjaga keutuhan agama di tengah tantangan globalisasi. Muhammad Ibrahim Lutfi, sejarawan Maladewa, menyebut Islamisasi Maladewa sebagai contoh unik di mana agama diterima tanpa konflik besar. Menurutnya, identitas Islam di Maladewa sangat kuat karena menyatu dengan tradisi lokal. Menurut pemikir Muslim Ali Syariati, Islam menjadi lebih dari sekedar agama, ia adalah sistem hidup yang menyatu dengan budaya masyarakat. Perspektif ini cocok dengan kasus Maladewa, di mana Islam menjadi inti dari kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai agama tetapi juga sebagai budaya. Sosiolog modern menyebut Maladewa sebagai contoh negara homogen secara agama yang mampu menjaga stabilitas sosialnya melalui identitas keagamaan yang kuat. Meski Islam menjadi inti dari identitas Maladewa, globalisasi menghadirkan tantangan baru. Wisatawan asing membawa budaya berbeda yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam lokal. Pendidikan Islam tetap menjadi prioritas di Maladewa dengan sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran sejak dini. Pemerintah juga berupaya memodernisasi sistem pendidikan tanpa kehilangan akar keislaman. Sejarah Maladewa menjadi negara 100% Islam adalah kisah transformasi yang luar biasa. Islam yang masuk melalui dakwah damai telah membentuk identitas bangsa ini hingga kini. Dari konversi Sultan Muhammad bin Abdullah pada abad ke-12 hingga konstitusi modern yang menjadikan Islam sebagai dasar negara, Maladewa adalah bukti bahwa agama dapat menjadi pilar utama yang mempersatukan bangsa. Seperti kata Ibnu Khaldun, agama adalah pondasi yang membangun peradaban, sementara peradaban menjaga agama dari kehancuran. Maladewa adalah cermin nyata dari gagasan ini.
Maladewa, meski kecil, telah menjadi saksi bagaimana agama bisa menjadi roh yang menggerakkan sejarah, budaya, dan politik sebuah bangsa. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal dan ada kekeliruan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.